Halo semuanya, balik lagi bersama gue Ranzidan di Ancient Keeper. Oke, it's been days, it's been weeks, it's been months. Ya, setelah terakhir kali bikin konten itu sekitar 3 bulan yang lalu. Jadi life must go on. Jadi kita tetap harus melanjutkan konten-konten ini karena di DM udah mulai banyak juga yang ngebawelin buat kayak Bang, ayo bikin konten bang, buruan bang, bikin lagi gitu ya. Kayak oke. Kemarin di video-video terakhir itu salah satunya ada ketika gue belanja dari Ace, dan salah satu produknya ini ada akuarium kecil Aqua One. Jadi ini dia bentuknya cembung. Karena ini akuarium belum kepake, jadi gue sempat kepikiran pakai, tapi gue bingung mau diisi apa. Jadinya gue lagi survei, lagi nyari-nyari, dan sekaligus timbullah konten ini. Backgroundnya salah satu kenapa gue bikin video ini adalah karena setelah gue dalam sekitar 3 bulan itu ternyata gue kira dunia ikan membaik, ternyata nggak terlalu membaik juga. Masih banyak banget orang yang nge-keep ikan itu di akuarium yang nggak layak. Video ini akan fokus ke tentang ikan apa yang bisa kalian tempatin di akuarium kecil, ya sekitar seukuran 50 kali 30 atau 70 kali 40, sekitar segitu. Akuarium di bawah 100 cm lah. Itu seumur hidup si ikannya. Spoiler, ini bakal banyak video-video atau foto-foto yang gue ambil dari Google atau YouTube. Karena ya seperti YouTuber umum yang cuma ngambil foto dan video orang terus jadiin konten dan laku. Tadi gue habis matiin mesin yang sebelah sini supaya nggak terlalu berisik juga suaranya. Sama gue nyalain lampu satu lagi biar agak terang. Oke, jadi langsung ke ikan yang pertama. Ikan pertama yang paling gue sering lihat di pasaran itu di-keep sama para penghobis di akuarium yang agak kecil, padahal size-nya bisa besar banget. Itu adalah alligator gar atau gar apapun lah. Karena standarnya itu gar menurut gue sih di akuarium 2 meter kayak gini. Kalau misalnya gar cuma ditaruh di akuarium 100 cm kayaknya agak gimana gitu, kurang layak banget. Size dari si alligator gar yang paling gede itu benar-benar bisa seorang kayak gede banget, bisa lebih 2 meter, 2,5 meter, ya sekitar segitulah max size-nya. Untuk solusinya, kalian bisa langsung search saja Senentodon. Nah, si Senentodon ini bisa jadi alternatif buat kalian yang pengen ngerasain feel melihara gar tapi di akuarium yang kecil. Jadi kalian nggak perlu repot-repot buat upgrade. Untuk maksimum size-nya sendiri cuma di angka sekitar 15-20 cm aja. Jadinya aman dipelihara di akuarium kecil seumur hidup. Selanjutnya yang kedua itu ada arwana. Pasti kita sebagai orang Asia, khususnya orang Indonesia, tahu banget nih arwana. Ikan predator yang top banget dan pamornya nggak pernah turun dari dulu. Kalian sering lihat kan di toko-toko ikan itu di-keep di akuarium yang soliter gitu, yang dipisah-pisah, disekat-sekat kecil-kecil, dan itu membuat mental kita jadi merasa kalau arwana bisa cukup di-keep di akuarium yang kecil. Padahal kalau kalian tahu, khususnya silver ya, silver itu bisa ground sampai 100-120 cm. Jadi semeter lebih ya, itu gede banget. Sedangkan kalian biasa keep di akuarium ukuran 100 cm. Pas. Masa ikan cuma gini doang, kan aneh. Dan untuk yang Asia yang lainnya itu bisa 70-80 cm untuk ukuran maksimumnya. Nah, jadi kalau kalian mau keep ikan kayak arwana di akuarium yang kecil, solusinya adalah masih satu ordo, sama-sama Osteoglossiformes. Itu ada, betul, Pantodon. Nah, si Pantodon ini kalau kalian lihat lebih dekat lagi, di zoom lagi lebih dekat, itu kelihatan jelas banget emang si struktur mukanya, mulutnya itu emang arwana banget. Dan dia itu size-nya benar-benar akuarium kecil friendly banget nih. Di akuarium ukuran segini, di akuarium ukuran segitu dan segini ini udah cukup lega banget. Dan dia juga makannya sama, serangga juga. Jadi feel untuk melihara arwana tetap dapat. Kalian kasih jangkrik atau kasih ulet Hongkong atau kasih ulet Jerman itu masih bisa banget. Oh iya, untuk maksimum size-nya itu cuma di angka 15 cm doang kok. Jadi nggak terlalu repot buat dipelihara dan pastinya bisa seumur hidup di akuarium ukuran segini. 3, ada yang lagi rame, cukup rame banget nih sekarang, yaitu adalah ya Bagarius. Bagarius lele yang cukup gede juga nih, sampai di India itu dijulukinnya the man eater catfish. Nah ini juga di Indonesia juga ada lokal juga, lokalitinya itu Borneo sama Sumatera kalau nggak salah. Tapi untuk maksimum size-nya nggak bisa kayak yang di India yang gede.
Jeremy Wade pernah nangkap dan itu super keren banget, gede, sangar, sehingga orang-orang makin banget pengen nge-keep ikan ini. Tapi karena emang pertumbuhannya cukup lama dan juga dia ngendok, itu tumbuhnya lama. Jadi sering diremehin dan sering di-keep di akuarium yang cuma ukuran 100 cm seperti biasa akuarium pada umumnya. Padahal ada substitusinya juga nih yang mirip banget sama si Goonch ini atau the man eater catfish. Tapi yang jelas ini nggak akan pernah bisa makan orang sih. Yaitu adalah Glyptothorax. Kalian bisa langsung search saja. Ini benar-benar mirip banget. Ini kayak the mini Bagarius. Benar-benar kecil banget. Size-nya itu cuma sekitar 6-8 cm aja. Dan dia cukup kalem. Tapi kalau kalian zoom lebih dekat lagi, itu betul-betul mirip banget sama Bagarius. Jamin 100%. Cari, harganya itu murah banget. Dan yang jelas itu bisa banget seumur hidup di akuarium kecil kayak gini. Selanjutnya, yang masih lokal pride juga nih, mirip sama Bagarius lokalitinya yang Indonesia, yaitu ada Tiger Datnoid atau Indonesian Tigerfish. Dan sama juga seperti Bagarius nih, karena grow rate-nya dia super lama, jadi mereka sering diremehin dan dianggap bisa dipelihara di seumur hidup di tank ukuran cuma 100 cm atau bahkan kurang dari itu. Melihara yang kecil-kecil, ngerasa bisa seumur hidup di sana dan komplain kok nggak gede-gede. Udah gedenya lama, ditaruh di tempat kecil, nggak berarus, makannya dikit, jarang-jarang, alasannya nggak ada biaya, kayaknya sih mendingan jangan melihara ikan. Nah, untuk Datnoid sendiri, kalau kalian pengen banget punya tapi cuma punya akuarium seukuran ini, ada solusi menurut gue yang benar-benar mirip banget sama dia. Masih di local pride juga dan locality Borneo juga, yaitu ada Borneo leaffish atau Nandus genusnya kalau nggak salah. Kalian bisa langsung search aja. Genus Nandus ini emang agak jarang sih di pasaran. Gue baru beberapa kali menemukan ini ada yang jual baik di toko maupun di pasar maupun di online store. Jadi harus agak sabar untuk nunggu ikan ini sampai kalian bisa milikin. Tapi yang jelas pastinya bisa banget di-keep di akuarium seukuran segini seumur hidup dan feel Dutch-nya dapet juga karena mirip. Selanjutnya yang kelima, kita ke ancient fish sedikit nih, agak melipir. Ini ada lungfish atau ikan paru-paru yang lagi rame banget diimpor dari Afrika, tapi ada juga jenisnya yang dari South America dan juga dari Australia. Si lungfish ini itu bisa gede banget ya, ikan yang terkenal sebagai ikan Nabi Musa ini yang bisa panjangnya sampai 1 meter lebih. Itu dia punya kemampuan yang keren banget untuk bertahan hidup di air yang kering. Jadi dia bikin kepompong dan bisa bertahan hidup lebih lama sampai ada air lagi di sana. Nah, untuk substitusinya sendiri karena dia bisa gede, itu kalian bisa langsung aja cek Kuli Lodge sama Dojo Lodge. Jadi kalau kalian tahu, itu sebenarnya ikan aquascape yang memang agak maksa sih gue bilangnya, tapi mirip kok. Karena bentuk-bentuknya agak panjang juga. Dan yang jelas small aquarium friendly banget nih, karena max size-nya paling cuma sekitar 8 cm sampai 10 cm doang. Dan ini juga udah gede banget kalau ada yang ukuran segitu. Jadi ya bisa bantu bersih-bersih akuarium bawah kalian juga. Karena mungkin sama-sama sensitif karena tinggal di bawah, gue juga kurang riset sih. Tapi yang jelas ini cukup mirip buat substitusiin lungfish. Selanjutnya yang keenam, yang lagi lumayan banyak juga nih keluar masuk impornya. Atau gue udah gak tahu sih ini ikan udah mulai breed yang captive atau masih WC. Itu ada Megalodoras uranoscopus atau seringnya dibilang Megalodoras irwini atau the irwini catfish. Ikan yang sering dibilang purba padahal bukan ini emang betul-betul punya looks yang purba banget. Jadi catfish dari famili Doradidae ini emang punya armor yang super keren, kelihatannya juga benar-benar ancient look banget meskipun dia nggak betul-betul ancient fish kayak palmas, gar, arwana, dan ikan purba lainnya. Dia itu tumbuhnya memang nggak terlalu lama dan nggak terlalu cepet juga. Tapi karena banyak yang masuk kecil-kecil, jadi sering banget di-keep di akuarium kecil padahal max size-nya bisa di angka 60-70 cm. Jadi cukup gede kalau misalnya kalian mau nge-keep itu di akuarium yang panjangnya cuma sekitar 100 cm atau 1 meter aja. Nah, tapi kalian bisa search lagi karena catfish ini agak diverse, jadi kalian punya substitusinya. Kalau kalian pengen yang bentuknya kayak Irwini, tapi ukurannya kecil sehingga bisa di-keep di akuarium yang kecil kayak gini dan kayak gini, seumur hidupnya dia, kalian bisa langsung cek aja Agamixis catfish. Jadi Agamixis catfish ini adalah catfish dari famili Doradidae juga, yang ukurannya lebih kecil, paling maksimumnya cuma di angka sekitar 15 cm aja. Jadinya kalian betul-betul bisa nge-keep seumur hidup di akuarium kayak gini. Dan kalau misalnya kalian mau yang lebih kecil lagi, ada lagi yang lebih kecil lagi, meskipun agak melipir, bukan dari famili yang sama. Tapi kalian bisa cari Haradordoni, itu dia catfish
Asian Stone Catfish kalau nggak salah dari India. Itu betul-betul bentuknya, looks-nya itu mirip banget sama Irwini yang agak dikecilin, cuma sekitar 3-5 cm aja maksimum. Jadinya itu cukup banget di akuarium sekecil ini dan sekecil itu juga. Yang ketujuh ada Tetradon embu. Nah, embu puffer ini adalah the great puffer atau puffer yang ukuran paling besar di air tawar ya. Kalau di laut, gue nggak tahu, gue belum riset lebih lanjut lagi terkait buntal air laut. Tapi yang jelas di air tawar yang pure freshwater banget nih, si embu ini bakal jadi primadona banget karena emang ukurannya gede. Jadi kalau dikasih makan kerang, dikasih makan lobster yang ukurannya gede tuh ngeliatin feel ngancur-ngancurinnya itu loh satisfying. Nah, tapi si embu puffer ini dia itu gede banget. Dia bisa, setahu gue ya, itu sekitar 60 sentian bisa maksimum size-nya. Ikan size segitu di akuarium 100 cm itu pasti kurang. Jadi kalian nggak bisa. Nah, ada substitusinya nih buat kalian yang pengen mini puffer. Itu ada local pride yang waktu itu gue sering share juga di Instagram gue. Itu ada red eye red tail puffer. Dia itu maksimum size-nya cuma di angka 6 sentian doang. Dan ini keren banget sih, untuk jantannya itu dia lebih merah si ekornya dan lebih polos badannya, tapi untuk yang betina tuh lebih bercorak motifnya tapi ekornya nggak merah. Jadi kalian bisa ngekip ini di akuarium kecil seumur hidupnya dia, atau kalian masih merasa, bang gue pengen punya nano tank banget nih, bisa nggak ukuran 30 cm doang akuarium gue untuk ditaruh di kamar? Bisa. Kalian pengen puffer? Ada P-puffer. P-puffer ini maksimum size-nya cuma di angka 1-3 cm doang. Jadi super kecil banget dan lucu, sehingga dia ini bisa jadi pajangan di tank kalian. Dan keren juga, dia bisa bantu bersihin hama-hama di akuarium. Contohnya hama-hama aquascape kayak keong. Kalau kalian beli tanaman malas bersihin, terus ada keongnya terus jadi banyak, pakai P-puffer pasti dimakanin semua, dan kalian jadi nggak perlu repot lagi ngasih makan P-puffernya. Next up, nomor 8 ada Wolfish malabaricus. Nah, ini udah CB juga nih, jadi udah mulai banyak di pasaran, dan gue udah sering banget ngeliat di forum dijual dengan harga yang mulai agak turun. Jadi banyak peminatnya, tapi seperti biasa masih banyak yang melihara di akuarium-akuarium kecil. Nah, si malabar ini itu max size-nya itu bisa di angka sekitar 70 sentian, dan dia super galak banget. Jadi dia butuh tempat seperti teritori yang cukup gede. Jadi akuariumnya harus gede, kalau mau dijadiin tank net sama ikan lain takutnya chaos. Jadi emang harus gede banget sih space-nya. Kalau misalnya kalian mau nge-keep Wolfish juga, tapi ternyata space-nya nggak tersedia banyak, kalian bisa langsung aja coba cek yang agak downgrade lagi nih, yaitu Rainbow Wolfish. Dia itu ukurannya lebih kecil, downgrade-nya secara ukuran ya, tapi kalau secara harga kayaknya sih lebih mahal Rainbow Wolfish sih daripada malabar sekarang, karena malabar kan udah CB. Dan dia itu ukurannya kecil, cuma di angka sekitar 20 sentian doang maksimumnya. Tapi ya untuk tingkat kegalakan, ya sama-sama galak lah Wolfish. Atau kalau kalian mau yang lebih kalem, tapi Wolfish looking, seperti judulnya kita substitusi kan. Oke, kita substitute. Kalian bisa langsung cek aja Morgunda gobi. Atau gobi-gobi dari spesies lainnya juga pasti banyak banget yang mirip sama Wolfish. Karena emang ini mirip banget sih. Dia kayak serupa, tapi ya emang beda. Dan Morgunda gobi ini maksimum size-nya cuma di angka sekitar ya 12-15 cm. Itu aja udah gede banget. Jadi kalian bisa nge-keep di akuarium kecil kayak gini seumur hidup si ikan tersebut. Selanjutnya yang ke-9 ini ada pike. Ya gue agak ngasih lebar sih range untuk pike ini. Pike apa? Exox, terus Odopike, atau pike cichlid, atau apa nih? Ya pokoknya semua pike-pikean yang kalian anggap pike yang bentuknya kayak pike ya, atau apapun itulah. Pokoknya mungkin agak gue kerucunin sedikit deh. Ya Exox lucius, Odopike, atau bambusa yang bentuknya mirip-mirip kayak gitulah, pokoknya streamline yang ambush predator. Nah, dia itu jadi primadona karena tadi cara makannya itu keren banget, ngejar, tangkap, langsung hajar, muter-muter, aktif, jadinya keren banget. Padahal dia maksimum size-nya untuk Odopike itu bisa di angka 40-50 cm kalau yang di alam ya. Kalau di aquarium sih yang paling gue lihat paling sekitar 30-35 cm aja. Untuk Exox lucius ini juga agak gede sih yang gue tahu ya, dan dia tuh nggak cocok banget di Indonesia, dia ikan air dingin. Jadi emang sangat gak rekomen, apalagi di akuarium kecil. Di akuarium gede aja, ya enggak, dia di Alaska gede banget tuh, yang biasa orang ngebor kalau mancing dari bolongan es. Ya, itu, segede itu benar. Dan dia bisa makan ikan yang lebih gede dari kepalanya. Dan kemudian bambusa itu bisa 1,5 sampai 2 meter. Terus sekarang lagi rame juga nih di jalan kecil-kecil. Dan ya orang-orang pada beli di keep seperti biasa di akuarium 1 meter. Jadi sangat-sangat gak layak. Nah, substitusinya sekaligus menghemat
uang di dompet kalian juga nih. Bisa langsung kalian cek Hujeta. Hujetagar atau The False Gar ini emang cara huntingnya mirip banget nih, karena dia sama-sama ambush. Keren juga, gue pernah ngekip juga dan gue cukup puas sih dengan ikan tersebut. Memuaskan hasrat gue untuk melihat pike nangkep mangsanya, dan makannya tuh di mulutnya sampai gede-gede gitu juga, bisa nalung juga. Keren banget. Atau kalau mau yang agak local pride yang lebih keren dan agak odd sedikit, coba cek Peppermint Pike. Ya itu Peppermint Pike, gue lupa nama latinnya apa, tapi pokoknya itulah. Nah itu juga keren sama, meskipun bentuknya agak kurang streamline, dia bentuknya agak lebih bantet. Kalau bisa dibilang kayak SB, enggak bukan SB ya, tapi gue lebih go for Hujeta sih untuk ikan yang ambush predator, untuk bisa di-keep di akuarium sekecil ini. Tadi dua-duanya itu maksimum size-nya cuma di angka 15-20 cm, jadi aman banget buat di-keep di akuarium ukuran kecil kayak gini. Next ada piranha atau bawal galak, you name it lah pokoknya. Nah si piranha ini banyak banget di pasaran sekarang dengan harga yang super murah. Red belly ya, kalau Rombeus atau yang lain-lain yang mungkin harganya masih naik. Jadi piranha ini yang ikan cukup terkenal karena di film-film itu terkenal jadi ikan yang super galak, bisa sekitar 30 cm, tapi kan ya karena model badannya dia kan lebar ya, jadi 30 cm itu tinggi gitu, jadi kayak gede banget. Untuk beberapa jenis bahkan ada yang bisa lebih dari itu juga, mungkin ada yang 40 cm juga tuh gue pernah lihat, agak cukup gede juga setengah. Kayak Rombeus bisa gede banget nih. Nah itu menyebabkan si piranha ini benar-benar nggak layak buat dipelihara di akuarium 1 meter. Dan plus lagi, di samping karena ukurannya yang cukup gede, dia juga kan hidupnya bergerombol. Untuk beberapa piranha ya, itu dia bergerombol, schooling, jadinya butuh space yang cukup gede untuk dipelihara di akuarium rumahan. Jadi 1 meter pasti nggak cukup. Kalau kalian mau cari substitusinya, ada dua nih yang mau gue saranin. Yang pertama, yang agak masih deket di familinya juga, itu model-model spot silver dollar. Itu silver dollar yang agak nggak bisa gede, jadi dia kecil dan dia mirip bentuknya, dan dia schooling juga, tapi beda dia makan sayur, jadi lebih hemat biaya. Dan di samping itu kalau kalian masih mau yang predator juga, di-keep di akuarium yang kecil dan super galak banget makannya, gerombol-gerombol gitu, kalian bisa langsung coba cek ke si Exodon Paradoxus. Ya pokoknya di Piranha Tetra sebutannya, atau The Vampire Tetra, or di Carnivore Tetra, Bucktooth Tetra, Dogtooth Tetra, atau apapun itulah namanya, gue agak lupa juga nih kalau soal tetraan. Tapi itu mirip banget sama piranha, cara makannya bergerombol dan super galak. Kalian bisa keep di akuarium yang kecil kayak gini seumur hidup si ikan tersebut. Oke, jadi itu aja buat video kali ini. Intinya gue pengen nyampein bahwa kalian harus diubah mindsetnya dalam melihara ikan. Jangan sampai kalian melihara ikan tuh pengen ikannya dulu, beli ikannya dulu, terus baru nyiapin tempatnya. Itu salah besar sih menurut gue. Jadi lebih baik kita harus agak lebih bijak nih sekarang dalam melihara ikan. Tentuin dulu space-nya gimana, jadi lebih ke sadar diri dulu nih, space di rumahnya seberapa, terus habis itu dana untuk akuarium, filter dan lain-lainnya cukup berapa. Kalau udah, baru kalian bisa nentuin ikannya apa yang cocok. Cek dulu parameter airnya, oh airnya basah, oh airnya asam, oh TDS-nya sekian, oh ternyata kadar oksigen terlarutnya segini, oh ternyata di rumah sering mati listrik dan nggak bisa beli yang AC/DC, dan lain-lain. Banyak faktor yang kalian harus pertimbangin dalam melihara ikan. Jadi ikan itu nggak segampang ngisi air, terus habis itu masukin ikannya, nggak segampang itu. Dan setelah itu kalian tentuin ikannya, dan please jangan banget kemakan sama nafsu kalian sendiri. Gue tahu kalian ngeliat video orang-orang keren banget, punya ikan ini, punya ikan itu, dan itu super bikin pengen. Tapi please ditahan kalau misalnya emang ternyata space-nya nggak ada. Jangan sampai kita jadi keepers yang nggak bertanggung jawab dan malah bikin kasus baru. Kayak kemarin ngelepas Arapaima, klasik, ngelepas Gar, klasik. Itu bosen banget, jangan sampai nanti malah mengganggu bisnis ikan hias di kemudian hari. Gara-gara itu jadi ikan ini dilarang, gara-gara itu ikan itu dilarang, kan jadinya repot. Bukan lo doang yang repot, semuanya yang repot. Dan ini bisnis yang cukup besar di Indonesia yang kalian harus sama-sama bantu kerjasama juga untuk pertahankan, karena ini nambah pemasukan juga dan mensejahterakan banyak orang juga. Nah, dan kalau kalian pengen beli akuarium yang agak premium tapi harganya masih affordable banget dan full set, nggak usah mikir, nggak perlu repot-repot lagi nyari terpisah lampunya, nyari terpisah medianya, nyari terpisah
mesinnya dan segala macam, kalian bisa langsung cek aja di ini Aqua One 46 Art Aquarium. Nah, jadi ini akuarium keren banget, dia bentuknya cembung, jadi pastinya ini akuarium yang super elegan buat dipajang dan buat dikasih lihat ke tamu-tamu kalian kalau datang ke rumah. Jadi kalau bisa sini ditaruh di ruang tamu. Ini kayaknya gue bakal taruh di ruang tamu sih, tapi gue masih belum tahu ikannya apa. Jadi mungkin kalian bisa komen juga di bawah, kira-kira akuarium ini gue isi apa? Apa gue isi ikan-ikan yang tadi gue sebut, atau kalian punya saran ikan-ikan lain untuk ngisi akuarium yang super keren ini, biar nanti tetangga gue atau tamu-tamu gue makin betah juga kalau datang ke rumah. Atau di kamar gue, jadi gue bangun tidur gue lebih bersemangat, atau malah jadi telat ngantor gara-gara ngeliatin ini terus. Komen di bawah kira-kira gue harus pelihara apa di akuarium ini. Ini volumenya 46 liter atau 12 galon, di sini ada tulisannya, dulu gue baca. Dan ini lampunya juga bisa sekaligus dijadiin lampu tidur nih. Gue udah nyoba, lampunya tuh super keren. Jadi mungkin nanti gue juga belum tahu mau taruh di kamar atau taruh di ruang tamu atau taruh di mana, atau taruh di dapur atau taruh di WC, gue nggak tahu. Ini kita bikin di video selanjutnya ya, soal bikin akuarium ini. Jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe. Dan jangan lupa juga yang mau gabung Indonesia Beacher Community, seperti biasa langsung aja masuk ke Facebooknya, langsung klik link deskripsi di bawah, kalian langsung daftar aja, langsung jawab semua pertanyaan yang ada, nanti di accept sama admin yang ada kalau jawab pertanyaannya benar. Kalau nggak jawab ya nggak bakal di accept. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Makasih semuanya.